Dalam Keluaran 20 ayat 13 firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, itu mengartikan segala tindakan baik dengan sengaja ataupun tidak, sehingga menghilangkan, menghabisi, dan mencabut nyawa atau mematikan baik dirinya sendiri atau orang lain adalah membunuh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Namun perintah ini juga melarang bermacam-macam pembunuhan dalam bentuk roh kebencian yang melahirkan belas dendam. Firman Tuhan katakan kita boleh lihat itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bahkan marah juga itu kita boleh lihat di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara dan saudari, pembunuhan bisa dimulai dari dalam hati atau pikiran. Bukan hanya sesuatu tindakan yang sudah atau sedang terjadi. Segala bentuk peperangan, apakah untuk mempertahankan negara, perdagangan, atau lainnya. Kelalaian dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang susah dan yang tidak berpengharapan. Yang sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut dengan memberikan bantuan yang tepat pada waktunya, makanankah, pakaiankah, dan lain-lain. Namun kita tidak melakukannya dan mengakibatkan orang itu mati karena kelalaian dari tanggung jawab kita. Maka di mata Allah kita adalah seorang pembunuh. Hati-hati, jangan sampai karena terlalu memikirkan untuk mendapat penghargaan dari dunia sehingga melalaikan untuk menyelamatkan orang yang kelaparan dan tidak sanggup berjalan. Segala bentuk pemanjaan diri dan setiap tindakan yang berlebihan atau melampaui batas seperti pekerjaan, pesta pora, makan yang gelojo, semua kemalasan dan kelambanan dan semua kepercayaan kepada tahyul yang akhirnya mempermalukan dan mempersalahkan diri mengakibatkan mempersingkat hidup atau menjadikannya binasa. Semua hal itu adalah dosa yang jelas-jelas melawan perintah yang keenam. Kita boleh lihat itu di dalam Galatia 5 ayat 21. Begitu juga tentang penggunaan obat terlarang seperti dada atau narkoba dan apa saja yang merusakkan tubuh kita. Kita pernah mendengar tentang mahasiswa yang kecanduan games sampai tidak makan dan akhirnya meninggal dunia. Sangat mengerikan. Tentang seorang mahasiswa yang memuaskan nafsu dengan minuman keras dan akhirnya meninggal karena minuman. Pernah juga kita mendengar artis-artis terkenal di dunia yang mati muda karena narkotika, obat tidur, minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang membuat diri mereka menderita, dirantai oleh berbagai hawa nafsu. Seringkali mereka mengorbankan kekuatan fisik, akal, dan kuasa moral untuk memuaskan nafsu mereka yang tanpa mereka sadari akan membawa diri mereka lebih cepat ke dalam liang kubur. Mereka yang melakukan tindakan yang seperti itu akan didakwa sebagai tindakan untuk membunuh diri dalam hari penghakiman. Kita mungkin bertanya, kenapa ada manusia melakukan hal sedemikian? Nah, beberapa alasan kenapa manusia boleh terjerumus untuk melakukan pembunuhan. Pertama, kemarahan yang tidak pernah dinasihati. Kedua, iri hati. Boleh kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16, pasal 4 ayat 2.
Dan yang ketiga, kebencian. Nah, ada juga beberapa hal yang manusia anggap bukanlah suatu pembunuhan, padahal itu dosa di mata Tuhan. Misalnya, bunuh diri. Kedua, pengguguran bayi. Ketiga, eutanasia atau mercy killing, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Dan yang keempat, perang dan jihad, yaitu melakukan dengan tujuan yang terpuji. Saudara dan saudari, ingat, tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu lembaga pun di atas dunia ini yang pernah diberi mandat oleh Allah untuk menjadi pemegang kuasa atas hidup dan mati seseorang, bahkan atas hidupnya sendiri. Artinya, secara fundamental hanya Tuhan yang berhak menentukan batas kehidupan dan saat kematian seseorang. Tidak ada yang lain, betapapun elok motivasi dan tujuannya. Adapun landasan perintah ini adalah, hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup itu berasal dari Allah. Manusia tidak memiliki kuasa apapun atas nyawanya atau nyawa orang lain. Yang kedua, hidup itu adalah kudus atau suci. Sebab hiduplah satu-satunya yang dikehendaki Allah dan bukan kematian atau kebinasaan. Itu sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, jangan mempermainkan kehidupan. Kehidupan bukanlah bahan eksperimen atau objek percobaan. Silakan mengeksplorasinya, tetapi jangan mengeksploitasinya. Merawatnya oke, tetapi jangan merekayasanya. Sebagai kesimpulan, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan yang menghembuskan nafas hidup. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kehidupan itu ilahi. Karena sebahagian dari diri adalah Allah sendiri. Setiap orang yang merencanakan untuk membinasakan kehidupan, apakah itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri, berarti ia sedang berhadapan dengan Allah, sang sumber dan pemilik kehidupan sendiri. Bagaimana Allah mau mengasihi Anda dan saya jika kita sendiri tidak menghargai kehidupan yang diberikan olehnya? Marilah kita hidup dalam anugerah Allah. Hidup itu berasal dari Allah. Hidup ini adalah anugerah Allah. Oleh itu, marilah sahabat-sahabatku sekalian, peliharalah hidup dengan melakukan kehendak Allah sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih